Seorang perwira polisi sengaja mengundang orang asing dari internet untuk menyerang istrinya. Tujuannya hanya satu, merancang jejak digital palsu demi menjebloskan mantan pacarnya ke penjara seumur hidup. Kasus ini akan membuktikan satu hal, seberapa jauh seorang penegak hukum bisa memanfaatkan jabatannya hanya untuk menghancurkan nyawa seseorang secara legal. Halo, saya Jiu, saya lulusan psikologi, dan mari kita buka black box-nya. Kasus ini bermula di California. Awalnya, Ian Diaz dan Michelle menjalin hubungan asmara. Namun pada tahun 2015, hubungan mereka berakhir berantakan. Ian bukan orang biasa. Dia adalah seorang perwira polisi elit. Dia memegang kendali kepolisian tingkat federal. Dia tahu persis bagaimana polisi bekerja dan bagaimana bukti forensik bekerja. Ian Diaz kalau di Indo pekerjaan itu kayak Mabes Polri. Ya, kurang lebih kayak gitu. Setelah putus, Michelle memang berusaha melanjutkan hidupnya. Tapi ada satu masalah finansial yang menahan mereka. Mereka masih terikat kepemilikan kondominium senilai puluhan ribu dolar, kurang lebih ratusan juta. Nah, kalau Ian move on dengan sangat cepat. Dia menikahi wanita lain bernama Angela. Tapi masalah kondominium dengan Michelle jelas belum selesai. Michelle secara wajar menuntut bagian finansialnya agar diselesaikan secara hukum. Nah, pertanyaannya, apa yang dilakukan seorang penegak hukum ketika dia menolak kalah dari mantannya di pengadilan? Disinilah kita bisa melihat isi kepala Ian bekerja. Ketika menerima dokumen tuntutan pembagian aset dari pengacara Michelle, Ian sama sekali tidak membalas dengan perlawanan hukum. Dia merekayasa sebuah dokumen hukum bernama quitclaim deed. Ian secara sadar memalsukan tanda tangan Michelle di atas dokumen tersebut. Tidak berhenti sampai di situ. Ian juga memalsukan cap notaris agar kebohongannya memiliki kekuatan hukum, lalu menyerahkan semua dokumen bodong itu ke pengelola gedung. Lalu, dia mengganti semua kata sandi portal website agent property dan memblokir email Michelle dari sistem. Karyawan agent property melihat dokumen itu dan mengira Michelle sudah menyerahkan rumah tersebut secara sukarela. Oke, berarti si Ian ini putus dari pacarnya dan dia nggak mau kehilangan kondominiumnya, akhirnya dia ngelakuin ini semua. Iya, dan ini bukan sekedar manuver orang pelit. Dalam psikologi perilaku, taktik ini disebut dengan coercive control, sebuah metode isolasi untuk melumpuhkan target secara finansial, tepat sebelum serangan sebenarnya dieksekusi. Jadi gini, normalnya sengketa properti seperti ini akan berakhir di pengadilan perdata. Iya kan? Orang akan menyewa pengacara, berdebat di pengadilan, lalu membagi uangnya secara adil. Tapi Ian dan istri barunya menolak kehilangan uang tersebut. Mereka berdua memilih jalan pintas, sebuah jalan yang jauh lebih gelap, di mana wewenang penegak hukum tidak dipakai untuk mengayomi, melainkan untuk memulai rencana penipuan online yang mematikan. Rencana awal mereka sangat rapi. Angela mulai mendatangi departemen kepolisian berulang kali. Dia melaporkan dia mendapatkan rentetan email ancaman pembunuhan. Email-email itu mendeskripsikan rencana kekerasan seksual yang sangat spesifik. Pengirimnya mengeklaim akan menyewa pria-pria asing untuk memperkaos Angela. Dan semua bukti digital yang diserahkan ke polisi menunjuk ke satu nama, Michelle. Kok bisa? Masalahnya, penyelidik hanya melihat apa yang terjadi di permukaan. Realitasnya sangat berbeda. Ian dan Angela sengaja menggunakan jaringan VPN. Nah, VPN ini digunakan mereka untuk menyamarkan lokasi internet, agar perangkat mereka seolah-olah mengakses internet dari kota lain atau tempat lain. Kalau dari kasus ini, dari rumah Michelle. Ian menggunakan wawasannya sebagai polisi elit untuk merancang semua sistem kejahatan ini. Dia memastikan alamat IP pengirim email itu memantul dan mengarah tepat di lokasi rumah Michelle. Dia merekayasa data internet untuk menciptakan jejak pelaku palsu. Bisa seniat itu ya? Di saat polisi sibuk menyelidiki mantan pacarnya, Ian secara rutin memantau perkembangan kasus ini langsung dari komputer kantornya. Rekan-rekannya melihat Ian bekerja dengan sangat normal, tanpa menunjukkan kepanikan sedikit pun, sebagai suami yang istrinya sedang diancam pemerkosaan. Dalam psikologi, fenomena ini disebut dengan kompartementilasi. Ian secara sadar membelah realita di kepalanya. Dia bisa bersikap tenang dan tidak terlihat panik sedikit pun. Tapi kalau dipikir-pikir aneh juga ya, dia bisa tenang tapi istrinya lagi diserang. Perhatikan bagaimana mereka mengeksekusi kebohongan ini langsung di depan penegak hukum. Angela kembali ke meja penyidik, meletakkan tumpukan kertas baru dengan tangan gemetar. Angela bilang, "Dia mengancam akan mengirim pria untuk memperkaos saya. Tolong, dia tahu persis di mana saya tinggal." Lalu detektif menjawab,
Kami sedang melacak alamat IP dari email-email ini sekarang juga. Ini bukan rintihan ketakutan dari seorang korban. Ini adalah manipulasi dari seorang manipulator untuk melihat apakah polisi termakan dengan umpan mereka. Polisi mulai memantau Michelle secara serius, tapi Ian dan Angela sadar ancaman digital saja tidak cukup kuat untuk memasukkan Michelle ke penjara seumur hidup. Pengadilan butuh bukti fisik. Mereka butuh kejadian berdarah di dunia nyata. Jadi, mereka mengeksekusi rencana yang sangat gila. Ya, saya bilang ini sangat gila. Mereka membuka internet, memulai skema baru, dan secara sadar mengundang bahaya ke apartemen mereka sendiri. Beberapa hari kemudian, bel apartemen Ian dan Angela benar-benar berbunyi. Ada pria asing bermobil gelap menunggu di luar. Apa sebenarnya yang sengaja mereka pancing untuk datang malam itu? Mereka membuka Craigslist, sebuah situs online tanpa pengawasan. Di platform ini, siapa saja bisa membuat penawaran ataupun pembelian secara anonim, tanpa perlu verifikasi identitas sama sekali. Ian dan Angela mengetik menggunakan identitas palsu atas nama Michelle. Iklan itu menawarkan sebuah skenario mengerikan, yaitu fantasi pemerkosaan. Intinya, iklan tersebut secara terang-terangan mengundang pria asing untuk datang ke apartemen Angela. Syaratnya sangat spesifik. Mereka diminta untuk datang tengah malam, masuk dengan paksa, dan mengabaikan semua teriakan penolakan Angela, dan langsung melakukan kekerasan seksual. Ini kok makin aneh ya? Inilah alasan kenapa bel apartemen mereka berbunyi malam itu. Pria-pria tidak dikenal itu benar-benar merespon iklan tersebut dan mengemudi langsung ke alamat yang tertera. Angela sengaja berdiri di balik pintu. Dia secara sadar membiarkan dirinya berhadapan langsung dengan ancaman kekerasan fisik kesungguhan. Ketika pria-pria ini merespon dan mencoba untuk berinteraksi, semuanya terekam oleh kamera pengawas. Jejak kedatangan penjahat ini memvalidasi kebohongan mereka dengan sempurna. Bagi polisi, bukti ini memvalidasi satu hal. Michelle benar-benar menyewa pemerkaos dari internet. Tapi kalian kepikiran nggak? Ada satu masalah di sini. Dari mana detektif lokal langsung menyimpulkan nama Michelle di malam saat kejadian? Yang notabene ini aja namanya anonim. Iya nggak? Nah, sebenarnya jawabannya ada di manipulasi wewenang. Di lokasi kejadian, saat polisi datang ke apartemen tersebut, Ian langsung memanipulasi narasi. Dia menunjukkan iklan tadi kepada detektif dan mengaitkan dengan tumpukan email ancaman yang sudah Angela laporkan berminggu-minggu sebelumnya. Oke, berarti sebelum kejadian ini mereka udah buat skenario duluan dong. Wah, dan kalian masih ingat tadi? Karena Ian sudah memanipulasi jejak digital sejak awal pakai VPN, semua data di layar saat itu seolah-olah menunjuk ke lokasi mantan pacarnya. Lalu Ian menggunakan statusnya sebagai perwira polisi untuk menekan penyidik lokal. Dia mengatakan bahwa ancaman digital kini telah berubah menjadi percobaan kekerasan fisik dan penundaan birokrasi apapun akan membuat istrinya kehilangan nyawa. Ya, itu kata dia ke detektif. Akhirnya polisi bergerak cepat. Mereka termakan sama narasi itu, lalu menganggap tumpukan email ancaman itu dan luka cakar di tubuh Angela adalah bukti sebenar-benarnya. Disinilah letak kesalahan paling fatal investigasi pada saat itu. Dalam kejahatan cyber, tumpukan email ancaman itu sebenarnya tidak cukup untuk menahan seseorang. Seharusnya polisi menyita perangkat target terlebih dahulu, bisa komputer atau HP mereka. Penyidik harus membuktikan secara sah bahwa ponsel ataupun komputer mereka digunakan untuk mengetik email ancaman pada jam kejadian. Ya kalau enggak, semua orang bisa mengetik email ancaman itu. Iya kan? Tapi malam itu, karena tekanan arogansi dari perwira kepolisian, penyidik membuang semua kewajiban prosedur tersebut. Mereka sama sekali tidak pernah menyita komputer Michelle, melainkan langsung mendatangi rumah wanita tidak bersalah dan langsung memborgol tangannya. Bayangin aja nih, Michelle langsung dimasukkan ke ruangan interogasi, lalu diinterogasi oleh detektif dengan cara yang kasar. Dan walaupun Michelle sudah mengaku bahwa dia tidak pernah melakukan itu semua, detektif tidak percaya dan Michelle tidak ada ruang untuk sanggahan. Setelah diinterogasi oleh detektif dengan cara yang kasar, ya sampai dibentak, Michelle dikirim ke penjara. Tidak sampai di situ, hakim juga menetapkan uang denda kepada Michelle senilai $1 juta. Ya bayangin sampai sini dulu aja deh. Kalian merasa nggak pernah melakukan kesalahan, terus kalian tiba-tiba dimasukin ke penjara dan harus bayar denda 14 miliar. Hari berganti hari menjadi bulan. Seorang wanita yang sama sekali tidak pernah melakukan kesalahan menghabiskan 88 hari di dalam sel penjara. Udah kehilangan pekerjaan, hancur secara mental, lalu sekarang dia menghadapi ancaman penjara seumur hidup.
Selama hampir 3 bulan, Michelle membusuk di penjara. Polisi sudah lepas tangan dan merasa bahwa kasus ini sudah selesai. Tapi narasi kebohongan Ian sedikit demi sedikit akhirnya terbongkar ketika pengacara pembela Michelle membaca berkas penangkapan. Pengacara ini langsung melihat kejanggalan yang aneh. Polisi memenjarakan kliennya hanya bermodalkan kertas cetakan email tadi dan omongan seorang polisi perwira tanpa pernah memeriksa laptop kliennya. Mereka memaksa kejaksaan untuk mengambil alih kasus ini dari penyidik lokal. Tuntutannya hanya satu, berhenti mendengarkan kesaksian Ian dan mulai tarik data internet pusat secara hukum. Kejaksaan setuju, mereka memotong akses polisi lokal dan mengirim surat perintah langsung ke pusat server Microsoft. Di titik inilah kebohongan Ian hancur lebur. Ketika Microsoft memberikan data server pusat mereka, audit forensik membuktikan tidak adanya keterkaitan Michelle terhadap email-email ancaman tersebut. Dan kalian tahu apa lagi yang lebih parah? Saat kasus ini diselami lebih dalam, ternyata saat malam kejadian, Angela tidak benar-benar diserang. Tidak ada pemerkosaan malam itu. What? Nah, yang paling bikin geleng-geleng lagi, Ian Diaz tidak menunjukkan sedikit pun upaya untuk membela wanita yang bersamanya merancang konspirasi ini. Dia langsung menuduh istrinya bahwa istrinya lah dalang dari semua rencana ini. Ya mau nggak mau, akhirnya Angela mengaku bersalah dan divonis 5 tahun penjara pada tahun 2017. Michelle dinyatakan tidak bersalah sama sekali. Dia dibebaskan secara penuh dan menggugat kepolisian atas kelalaian fatal mereka. Dan akhirnya gugatannya menang pada tahun 2021. Michelle menerima kompensasi sebesar 1,7 juta dolar atau sekitar 27 miliar rupiah. Kalian bisa pakai apa duit itu? Walaupun Ian awalnya sempat lolos, dia akhirnya dijebloskan ke dalam penjara dan menerima 10 tahun penjara. Mungkin kita hidup era di mana bahwa screenshot percakapan atau email itu menjadi kebenaran sebenarnya. Tapi coba kita pikir lagi, berapa kali kita langsung percaya pada sebuah kasus hanya karena kita melihat bukti screenshot di media sosial tanpa pernah mengetahui kebenaran aslinya. Maka dari itu pertanyaan saya, kalaupun perwira tinggi kepolisian bisa menyalahkan wewenangnya, siapa lagi yang harus kita percaya? Tulis di kolom komentar. Like dan subscribe video ini supaya kasus ini tidak terjadi di sekitar kalian. Saya Gio dan selamat kepada kalian yang sudah menonton Black Box sampai akhir. Tetap kritis, tetap waras. Bye-bye.